sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, ada dua kelompok orang yang di dalam perjanjian baru mereka sangat menonjol dan selalu berada di dalam suasana debat pertentangan dengan Yesus. Dua kelompok orang itu tadi kita dengar namanya. Yang satu adalah ahli Taurat dan yang kedua adalah orang Farisi. Ahli Taurat adalah orang-orang religius, mereka terpelajar, mereka pandai di bidang hukum dan sangat taat kepada Taurat, fanatik dengan hukum Taurat. Orang Farisi ini adalah kelompok garis keras dalam agama Yahudi. Dia sama sekali disebut sebagai kelompok yang intoleran. Dia betul-betul berpegang kepada adat istiadat dan tidak boleh melanggar sedikit pun adat istiadat dan Taurat itu. Nah, dua kelompok ini betul-betul selalu berdiri sebagai musuh bebuyutan dengan Yesus. Nah, hari ini Tuhan Yesus memberi kritik kepada mereka. Yesus berkata bahwa mereka itu salah arah. Mereka menyimpang dari ajaran yang benar. Kenapa? Yesus mengatakan bahwa mereka bicara dengan kata-kata, tetapi mereka tidak buat apa yang mereka katakan. Nah, pertanyaan kita, kenapa itu? Orang-orang yang religius, terpelajar, dekat dengan bait Allah, atau jadi seperti orang munafik. Artinya, katanya dan perbuatannya tidak sinkron. Apa yang dia ucap, dia tidak melakukannya. Nah, menurut Tuhan Yesus, karena mereka mendasarkan wibawa kepemimpinannya itu pada kekuasaan. Nah, menurut Tuhan Yesus, kekuasaan berarti orang mempunyai kemampuan melakukan apa saja sesuai dengan kemauannya, dan dia dapat memaksa orang lain juga untuk melakukan yang sama seperti dia mau. Dia tidak peduli orang senang atau tidak senang, orang suka atau tidak suka. Yang penting apa yang dia mau harus dilaksanakan. Itu artinya orang mendasarkan wibawa kepemimpinannya berdasarkan kekuasaan. Dan menurut Tuhan, cara memimpin seperti begitu menyesatkan orang, memberi beban terlalu berat kepada manusia, bahkan menutup saluran-saluran rahmat Allah bagi manusia. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus anjurkan atau nasihatkan atau ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, untuk mengganti cara memimpin seperti begitu? Hari ini pada akhir dari Injil, Tuhan berkata, siapa yang merasa besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Artinya apa, ibu bapak? Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita satu wibawa kepemimpinan bukan berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan kebiasaan melayani. Jadi bukan berkuasa, tetapi melayani. Nah, pertanyaan kita, memimpin dengan wibawa melayani atau wibawa kepemimpinan
dengan sifat melayani itu seperti apa? Santo Paulus memberi kita arah yang amat bagus dalam bacaan kedua tadi kepada umatnya di Tesalonika. Menurut Santo Paulus, melayani atau memimpin dengan cara melayani itu seperti seorang ibu yang menjaga dan merawat anaknya. Ini banyak ibu-ibu di sini kan. Coba lihat ibu-ibu kalau mereka merawat anaknya bagaimana? Apakah mereka melempar anak saja begitu? Atau mereka pukul? Atau mereka marah-marah? Tidak. Ibu-ibu sangat sayang dengan anak-anak itu. Orang yang pertama kali menggendong bayi ketika bayi itu lahir, itu bukan bapak. Kenapa? Bapak punya kulit beda dengan bayi itu. Bayi itu diciptakan dengan kulitnya yang mirip dengan mamanya. Jadi mamanya yang mesti menggendong pertama itu. Dan oleh karena itu, relasi antara seorang wanita, ibu dengan anak itu sangat dekat. Sangat dekat. Banyak ibu-ibu yang suka menyusui anaknya. Ibu-ibu di sini dulu suka menyusui anak di mana? Payudara kiri atau kanan? Saya pikir banyak yang menyusui anak di payudara kiri. Kenapa? Bayi di dalam kandungan itu selama 9 bulan dia hidup dari irama jantung seorang ibu. Bayi di dalam kandungan itu hidup dari irama jantung seorang ibu. Jadi ketika dia lahir, dia menetek di payudara kiri, dia dengar tak, 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 denyut jantung dari ibunya. Dan dia ingat, 9 bulan saya di sana, bunyi ini saya sudah dengar. Nah, ibu bapak, maka ibu-ibu sangat sayang anak-anak. Mereka merawatnya dengan hati-hati. Mereka berlaku lemah lembut. Mereka sayang, mereka membelai, mereka jaga dengan amat baik. Nah, melayani seperti begitu. Memperlakukan orang yang kita layani seperti seorang ibu merawat dan menjaga anaknya pada waktu masih kecil. Santo Paulus menambah, kita melayani tidak hanya berbagi kabar gembira kepada orang lain, tetapi kita berbagi diri kita sendiri. Artinya, diri saya selalu tersedia bagi orang lain. Waktuku, keterampilanku, pengetahuanku, kepandaianku, harta bendaku, apa yang saya punya, itu tersedia bagi orang lain. Nah, itu maksudnya. Tidak berbagi saja kabar gembira dengan kata-kata, tetapi berbagi diri kita dengan perbuatan-perbuatan nyata. Sebagai kesimpulan dari permenungan kita hari ini, orang yang memimpin dengan cara melayani, bukan dengan cara berkuasa, itu harus dijiwai oleh semangat rendah hati. Kalau tidak punya kerendahan hati, tidak bisa melayani. Tidak bisa melayani sesama seperti seorang ibu sayang kepada anaknya. Harus memiliki kerendahan hati. Nah, pertanyaan kita, kerendahan hati ini apa? Itu sulit untuk kita memberi definisi. Karena saya juga tidak tahu memberi definisi kerendahan hati itu seperti apa. Tetapi mungkin beberapa contoh dapat memberi kita bayangan, rendah hati itu adalah seperti begini. Kita lihat gedung ini, ruko ini 2 ruko ini. Ya, kita ada di sini duduk dengan enak. Kita lihat di atas ada lampu-lampu, ada gypsum, tiang-tiang, kita semua lihat. Tetapi pertanyaan kita, apakah ini kekuatan
dari gedung ini? Tidak. Tidak, ini bukan kekuatannya. Lalu kekuatannya di mana? Kekuatannya di fondasi. Fondasi itu ada di mana? Tidak kelihatan lagi. Lalu apa yang membentuk fondasi itu? Batu-batu kecil yang sekarang tidak kita lihat lagi. Dia sudah ada terkubur di dalam tanah. Tetapi oleh karena batu-batu itulah gedung ini berdiri. Itu contoh kerendahan hati. Tidak kelihatan tetapi berpengaruh untuk kehidupan banyak orang. Itu adalah kerendahan hati. Contoh yang kedua lagi. Jikalau kita begitu tenar dan begitu kita masuk ke dalam ruangan di mana kita mesti kasih ceramah, kita betul disambut dengan orang tepuk tangan meriah, ini jago tenar ini datang. Pada saat yang sama, orang yang rendah hati ketika dia menerima aplaus yang begitu hebat, dia rendah hati kalau dia tertawa. Tertawa dalam dirinya, betapa gagallah aku ini. Itu. Orang tepuk tangan tapi dia tertawa dirinya, saya gagal. Saya biasa-biasa saja. Ini adalah rendah hati. Contoh yang lain lagi supaya kita mengerti kerendahan hati itu. Kalau kita melihat orang lain melakukan salah, sekarang orang lain ditangkap karena melakukan korupsi dan dia adalah teman yang saya kenal baik sekali. Dia adalah tetangga saya. Orang yang rendah hati, dia akan mengatakan, saya tidak lebih baik daripada dia. Justru kalau orang angkuh, dia akan mengatakan, saya lebih baik dari dia. Ini tidak rendah hati. Kita mesti mengatakan, saya tidak lebih baik daripada dia. Dan kalau kita melihat bahwa kita ini orang lemah, atau kita dikatakan oleh istri kita atau suami kita, kamu terlalu lemah, orang yang rendah hati, dia tidak akan mengatakan kepada istrinya atau kepada suaminya yang mengatakan kamu terlalu lemah, dia tidak akan mengatakan, orang lain juga lebih lemah dari aku. Itu tidak rendah hati. Nah, ibu-ibu, saudara-saudari, pertanyaan berikut, kenapa memimpin dengan melayani, wibawa pemimpin dengan melayani harus dijiwai oleh semangat rendah hati? Pertanyaannya itu, bagaimana kita bisa rendah hati? Jawabannya adalah kenal kita punya diri. Kenal asal muasal kita. Kalau kita kenal saya dari mana, maka saya akan rendah hati. Saya tidak pernah akan berlaku angkuh, tidak pernah akan sombong, tidak pernah tinggi hati kalau saya tahu saya dari mana. Nah, ibu bapak bisa jawab? Kita dari mana? Bisa? Pada hari Rabu Abu, kita dapat apa? Tanda salib abu di kepala kita. Ingat kata-kata yang dikatakan oleh imam pada waktu itu? Ingatlah hai manusia, engkau dari abu dan akan pulang kepada abu. Ini asal muasal kita. Ibu bapak dan saya itu abu, debu. Kalau kita ingat kita punya asal muasal, kita tidak punya hak untuk menjadi angkuh. Kita mesti rendah hati. Hanya karena kemurahan Tuhan saja, Dia poles kita yang debu ini sehingga kita jadi seperti begini. Oh, Ibu Else cantik. Oh, Bapak Bunadi ganteng. Bapak Guntur gagah. Di sana pandai, di sini luar biasa. Itu karena dipoles oleh Tuhan. Tapi kita ini debu, abu. Kita itu asal muasal itu debu. Belas kasih Tuhan saja yang memoles kita, memberi mahkota kepada kita
sampai kita jadi seperti begini. Ini asal muasal kita yang pertama. Asal muasal kita yang kedua adalah kita itu tong sampah. Ibu bapak dan saya, kita ini tong sampah. Untung ada Ibu Elsie dengan bunga-bunganya yang indah. Masukkan di dalam tong sampah itu. Sehingga kelihatan, ini vas bunga yang bagus. Wangi-wangi. Ya toh? Tetapi kita ini adalah tong sampah. Tuhanlah yang mengisi tong sampah ini dengan bunga-bunga yang bagus. Bunga-bunga yang wangi. Sehingga kita jadi seperti begini. Jadi kalau kita ingat bahwa saya ini debu, saya ini tong sampah, saya tidak boleh meninggikan diri, saya tidak boleh angkuh dan saya tidak boleh sombong. Dan yang terakhir, muasal kita. Coba ibu bapak melihat semua yang ibu bapak punya di rumah. Semua yang ibu bapak punya di rumah. Saya juga melihat semua yang saya punya di rumah. Apakah itu saya dapat dari diri saya? Apakah saya mencetak uang yang saya punya? Uang kertas 100.000 saya punya. Apakah ibu bapak mencetak itu? Tidak kan? Apakah rumah yang ibu bapak punya? Apakah ibu bapak menciptakan itu? Atapnya diciptakan. Tiang-tiangnya, kayu-kayunya, betonnya, besinya. Apakah ibu bapak menciptakannya? Tidak. Medali emas yang ibu-ibu pakai. Apakah ibu bapak buat itu? Tidak. Baju yang saya pakai ini dan baju yang ibu bapak pakai. Apakah ibu bapak membuat itu? Tidak. Tidak. Benar tidak? Lalu dari mana ibu bapak dapat itu? Dapat dari orang lain. Dapat dari orang lain. Baju ini saya beli di obor. Obor itu adalah orang lain. Saya tidak dapat dari diri saya. Saya tidak menciptakan ini. Nah, justru karena semua yang kita punya, termasuk kehidupan ini, kita tidak buat. Kita dapat dari orang lain. Maka kita tidak punya hak untuk bermegah diri, untuk jadi orang angkuh, atau jadi orang sombong, atau jadi orang yang tinggi hati. Karena saya punya, yang saya punya di rumah, termasuk kehidupan ini, saya terima dari orang lain. Ini kita mesti mengakui ini. Dengan pengakuan itulah kita akan sampai kepada kerendahan hati. Saya tutup permenungan ini, ibu bapak, saudara-saudari. Keangkuhan, ketinggian hati, kesombongan, ini adalah awal kejatuhan manusia. Awal kejatuhan manusia. Presiden Singapura yang terkenal, siapa? Lee Kuan Yew. Perdana Menteri, ya. Dia beri contoh tentang orang sombong. Dia bilang orang sombong itu, dia berdiri di menara yang tinggi dan dia melihat manusia sesamanya di bawah kecil. Tidak ada arti apa-apa bagi dia yang ada di atas sana. Di puncak kehidupannya. Lee Kuan Yew berkata begitu. Tetapi dia menyambung. Orang di atas sana dia lupa. Bahwa orang kecil di bawah itu juga melihat dia di atas kecil juga. Setujukah ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi kita tidak punya hak untuk menjadi orang angkuh dan sombong. Kita minta kepada Tuhan menolong kita agar kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, dia Allah, dia Raja, tetapi dia tidak mau berpegang kepada kodratnya itu, kepada keagungannya. Dia menjadi manusia sama dengan kita, dia mati sama seperti kita, supaya dunia diselamatkan.